Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioremediasi sederhana. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Salsabella, nomor induk mahasiswa 4512420012. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian, di mana pengertian bioremediasi yaitu merupakan remediasi menggunakan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, salah satu contoh bioremediasi adalah penggunaan bakteri untuk mengatasi tumpahan minyak bumi di laut. Sedangkan fitoremediasi sendiri yaitu metode remediasi menggunakan tumbuhan seperti salvinia dan eceng gondok. Nah, fitoremediasi ini sendiri merupakan bioremediasi in situ yang menggunakan tanaman untuk memulihkan lingkungan dari polutan. Nah, akar tumbuhan dapat menyerap polutan dan mengeluarkan dari lingkungan. Nah, kemudian pada percobaan bioremediasi sederhana ini membutuhkan alat dan bahan, di mana alat yaitu ada gelas plastik atau gelas kaca atau gelas transparan. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu air limbah deterjen dan yang paling utama yaitu tanaman media bioremediasi. Nah, saya di sini menggunakan beberapa jenis tanaman sebagai media bioremediasi. Yang pertama ada lili paris atau Chlorophytum comosum, kemudian ada janda bolong atau Monstera adansoni, kemudian ada bandotan atau Ageratum conizoides, kemudian ada daun ungu atau Graptophyllum pictum, kemudian ada tumbuhan paku atau Nephrolepis. Kemudian yang keenam ada Wedelia atau Sphagmaticola trilobata dan tumpang air atau Peperomia pellucida. Nah, untuk prosedurnya sendiri, prosedur percobaannya yaitu yang pertama pengambilan tanaman sebagai media bioremediasi, kemudian menempatkan jenis-jenis tanaman media bioremediasi pada wadah masing-masing, kemudian perlakuan serta pengamatan hari ke-1 yaitu penambahan limbah deterjen untuk uji coba bioremediasi pada tiap wadah berisi tanaman media bioremediasi. Kemudian pengamatan hari ke-7 dibandingkan dengan gelas berisi air limbah deterjen yang juga sudah didiamkan selama 7 hari tanpa adanya tanaman media bioremediasi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dari percobaan. Nah, saya di sini mengambil tanaman sebagai bioremediasi di lokasi semak pinggir jalan sekitar Rusunawa Putri UNES. Nah, berikut merupakan video menempatkan jenis-jenis tanaman media bioremediasi pada wadahnya masing-masing. Ini merupakan yang pertama ada tumpang air, kemudian ada lili paris, kemudian ada Wedelia, kemudian ada tumbuhan paku, kemudian bandotan, daun ungu, dan janda bolong. Kemudian dilanjutkan dengan perlakuan serta pengamatan hari ke-1 yaitu penambahan limbah deterjen untuk uji coba bioremediasi pada tiap wadah berisi tanaman media bioremediasi. Ini merupakan air limbah deterjen yang digunakan. Kemudian ini merupakan penambahan air limbah deterjen pada tumbuhan lili paris. Pada percobaan kali ini menggunakan wadah transparan dengan tujuan agar dapat diamati apakah tumbuhan itu dapat bekerja sebagai bioremediasi atau tidak. Kemudian dilakukan perlakuan yang sama pada semua tanaman media bioremediasi.
Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan hari ke-7 dibandingkan dengan gelas berisi air limbah deterjen yang juga sudah didiamkan selama 7 hari tanpa adanya tanaman media bioremediasi. Berikut merupakan hasil perbandingannya di mana tumbuhan bandotan tanamannya mati tidak dapat digunakan sebagai media bioremediasi dan air pada hari ke-7 tampak menjadi keruh. Kemudian ada tanaman tumpang air di mana tanaman layu dan kering belum bisa digunakan sebagai media bioremediasi. Air yang dihasilkan juga tampak menjadi keruh. Kemudian ini merupakan tanaman Wedelia di mana hasilnya tanaman terdapat bagian yang masih segar dan ada yang layu dapat digunakan sebagai media bioremediasi, namun perlu adanya pengamatan lebih mendalam lagi dan airnya juga terlihat sedikit keruh. Kemudian ini merupakan tanaman janda bolong didapatkan pada hasil hari ke-7, tanaman masih segar namun daun bagian bawah layu. Namun dapat digunakan sebagai media bioremediasi karena air yang dihasilkan jauh lebih bersih dari air sisa deterjen yang sudah didiamkan selama 7 hari tanpa adanya bioremediasi. Kemudian pada tanaman daun ungu didapatkan tanaman masih segar dan dapat digunakan sebagai media bioremediasi. Hal ini karena air jauh lebih bersih dibandingkan dengan air sisa deterjen yang sudah didiamkan selama 7 hari. Kemudian sama juga pada tanaman tumbuhan paku di mana tumbuhan ini masih segar dapat digunakan sebagai media bioremediasi karena airnya juga jauh lebih bersih. Kemudian pada tanaman lili Paris mendapatkan hasil tanaman masih segar dan dapat digunakan sebagai media bioremediasi. Berikut merupakan tabel hasil dari percobaan pada tiap-tiap tanaman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari uji coba yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.